Hujan gerimis turun sejak subuh, membasahi atap seng rumah kontrakan kecil yang ditempati Rahmah bersama anak semata wayangnya. Air menetes perlahan melalui celah seng yang mulai berkarat, jatuh ke ember plastik biru yang sudah setengah penuh. Rahmah terbangun lebih awal dari biasanya, bukan karena suara hujan, melainkan karena mimpi yang kembali datang, mimpi tentang suaminya yang terbaring diam di bawah runtuhan besi dan beton. Sudah hampir 2 tahun Sujatmiko pergi. Kecelakaan itu terjadi begitu cepat, di sebuah proyek bangunan bertingkat di pinggir kota. Perancah runtuh, dan tubuh Sujatmiko ikut tertimbun. Ketika Rahmah tiba di lokasi, yang tersisa hanyalah helm proyek yang retak dan sepatu kerja suaminya yang tertutup debu semen. Sejak hari itu, hidup Rahmah seakan kehilangan arah, namun ia tak diberi waktu untuk benar-benar larut dalam duka. Ia masih punya seorang anak yang harus dibesarkan. Naufal, bocah laki-laki berusia 3 tahun, masih terlelap di tikar tipis yang digelar di lantai. Napasnya teratur, wajahnya polos dan damai, seolah dunia belum sempat menyentuhnya dengan luka-luka yang sudah lebih dulu menghantam ibunya. Rahmah memandang anak itu lama, dadanya menghangat oleh perasaan campur aduk antara cinta dan tanggung jawab yang begitu besar. Demi Naufal, ia tahu ia harus kuat, meski tubuh dan batinnya sering kali kelelahan. Sejak suaminya meninggal, Rahmah bekerja serabutan. Pernah menjadi buruh cuci, pembantu harian, hingga membantu tetangga membuat gorengan yang dititipkan ke warung. Penghasilannya tak menentu. Kadang cukup untuk makan sehari, kadang tidak. Ada hari-hari di mana ia hanya makan nasi dengan garam, memastikan Naufal tetap kenyang walau ia sendiri menahan lapar. Pagi itu berbeda. Rahmah mengenakan pakaian terbaik yang ia punya, kemeja lengan panjang warna krem yang sudah mulai pudar dan rok hitam sederhana. Ia telah diterima bekerja di sebuah toko roti yang baru dibuka di Jalan Besar, tidak terlalu jauh dari kontrakannya. Undangan kerja itu ia terima 3 hari lalu, setelah mengikuti wawancara singkat dengan pemilik toko bernama Haryo Baskara. Pria itu berpenampilan rapi, berbicara singkat, dan tidak banyak bertanya. Yang penting, Rahmah diterima. Hari ini Senin, 22 Desember 2025. Tanggal itu terpatri kuat di benak Rahmah, bukan karena firasat buruk, melainkan karena harapan. Ia berharap hari ini menjadi awal hidup yang lebih layak. Sebelum berangkat, Rahmah membangunkan Naufal dan menitipkannya pada Bu Darmini, tetangga yang biasa menjaga anak-anak di kontrakan itu. Ia menyiapkan bekal sederhana, nasi dan telur dadar, lalu melangkah pergi dengan doa yang terus ia bisikan dalam hati. Toko roti itu tampak bersih dan baru. Ket temboknya masih segar. Aroma mentega dan roti panggang tercium hingga keluar. Sebuah papan nama besar bertuliskan, Roti Baskara, tergantung di atas pintu kaca. Rahmah menarik napas panjang sebelum masuk. Di dalam, beberapa karyawan sudah berkumpul. Mereka menyapanya dengan anggukan ramah. Tidak ada yang tampak aneh. Semuanya terlihat seperti tempat kerja biasa. Haryo Baskara muncul dari balik pintu kantor kecil di sudut ruangan. Ia memberikan instruksi singkat, lalu menunjuk Rahmah untuk bekerja di dapur. Tugas ibu hanya membungkus roti. Tidak berat, katanya datar. Dapur itu terletak di bagian belakang toko. Ruangannya cukup luas, dengan meja stainless, rak-rak besi, dan oven besar yang berdiri berjajar. Lampu neon terang menggantung di langit-langit, memantulkan cahaya dingin ke lantai keramik putih. Saat pertama kali melangkah masuk, Rahmah merasakan ketenangan. Semuanya tampak rapi, bersih, dan tertata. Ia mulai bekerja dengan cekatan. Tangan Rahmah membungkus roti satu persatu, menempelkan label, lalu menyusunnya ke dalam keranjang. Pekerjaan itu mengingatkannya pada masa lalu, saat ia masih hidup sederhana bersama suaminya. Ada rasa syukur yang perlahan tumbuh di dadanya. Pekerjaan ini halal, tetap, dan tidak terlalu menguras tenaga. Ia membayangkan bisa membeli susu lebih baik untuk Naufal, mungkin juga baju baru saat lebaran nanti. Sepanjang hari, Rahmah bekerja tanpa banyak bicara. Ia memperhatikan sekelilingnya dengan tenang. Sesekali ia mendengar tawa kecil dari karyawan lain, suara oven dibuka, dan bunyi plastik pembungkus yang diremas. Tidak ada kejadian aneh. Tidak ada tanda-tanda bahaya. Dapur itu, pada hari pertama, hanyalah dapur biasa. Saat jam kerja usai, Rahmah pulang dengan tubuh lelah namun hati ringan.
Ia tidak tahu, sama sekali tidak tahu, bahwa hari Senin itu bukan sekadar awal pekerjaan baru. Hari itu adalah pintu yang akan membawanya ke rangkaian kejadian gelap, teror yang bersembunyi di balik aroma roti hangat, dan rahasia kelam yang perlahan menunggu waktu untuk menampakkan wujudnya. Hari itu tampak normal, terlalu normal. Dan justru di sanalah semua mimpi buruk bermula. Hari-hari pertama Rahmah bekerja di toko roti berjalan hampir seragam. Pagi datang dengan rutinitas yang sama, bangun sebelum subuh, menyiapkan keperluan Naufal, menitipkannya pada Bu Darmini, lalu berangkat kerja dengan langkah cepat. Tubuhnya mulai terbiasa dengan ritme baru itu, meski lelah masih sering menggantung di bahu. Namun, di balik rutinitas yang tampak sederhana, ada sesuatu yang perlahan menyelinap ke dalam kesadarannya, perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di dapur, Rahmah mulai mengenal satu persatu rekan kerjanya. Ada Sarniti, perempuan berusia sekitar 40 tahun dengan wajah cekung dan mata yang selalu tampak waspada. Cara bicaranya pelan, seolah takut suaranya terdengar terlalu keras. Ada Wicaksu, pria bertubuh tinggi dan kurus yang bertugas mengangkat adonan dan loyang. Ia jarang tersenyum, lebih sering diam sambil merokok di belakang dapur saat jam istirahat. Lemira, gadis muda yang ceria di depan, namun sering terlihat murung ketika bekerja sendirian. Dan Bagastri, perempuan berambut pendek yang cekatan dan blak-blakan, seolah tak pernah takut pada apapun. Jumlah karyawan dapur ada 10 orang, namun entah mengapa Rahmah sering merasa seperti bekerja sendirian. Suasana dapur terasa ganjil. Terlalu sunyi untuk ukuran tempat yang dipenuhi orang dan mesin. Bunyi oven memang ada, juga suara plastik pembungkus, tapi semua terdengar teredam, seolah ditelan ruang yang lebih besar dari ukuran sebenarnya. Pada hari ketiga, Rahmah mulai menyadari kejanggalan kecil. Saat ia membungkus roti di sudut meja, ia sempat berhenti karena merasa ruangan tiba-tiba hening. Ia mengangkat kepala, melihat ke sekeliling. Semua karyawan masih ada di tempat masing-masing, sibuk dengan pekerjaan mereka. Namun tak satu pun berbicara. Bahkan suara napas mereka nyaris tak terdengar. Keheningan itu membuat bulu kuduk Rahmah berdiri tanpa alasan jelas. Dapurnya emang begini ya? Tanya Rahmah pelan pada Bagastri saat jam istirahat. Bagastri mengangkat bahu, wajahnya datar. Biasa aja. Mungkin ibu belum terbiasa. Jawaban itu tidak menenangkan Rahmah. Ia tahu perasaannya bukan sekadar belum terbiasa. Ada sesuatu yang terasa salah, seperti berada di ruangan yang menahan suara dan emosi sekaligus. Kejanggalan berikutnya datang dalam bentuk bau. Awalnya hanya samar, seperti bau besi berkarat. Rahmah mengira itu berasal dari rak atau peralatan lama. Namun lama-kelamaan, bau itu bercampur dengan aroma amis yang menusuk hidung, mengingatkannya pada darah segar. Bau itu tidak menetap. Datang tiba-tiba, lalu menghilang begitu saja. Anehnya, tidak semua orang mencium bau itu. Mas, cium nggak bau aneh? Rahmah pernah bertanya pada Wicaksu. Wicaksu mengernyit sebentar, lalu menggeleng. Nggak ada apa-apa. Rahmah memilih diam, meski perutnya terasa melilit. Ia berusaha berpikir logis. Mungkin saluran pembuangan. Mungkin sisa bahan mentah. Ia tidak ingin dicap aneh atau penakut di tempat kerja baru. Namun malam-malam mulai terasa berbeda. Saat pulang, Rahmah sering merasa tubuhnya lebih lelah dari seharusnya. Kepalanya berat, seolah pikirannya terkuras. Ia beberapa kali terbangun dini hari dengan dada sesak, mencium bau yang sama seperti di dapur, meski rumah kontrakannya jauh dari toko roti. Puncaknya terjadi pada sore hari di akhir minggu pertama. Saat itu dapur hampir kosong. Beberapa karyawan sudah pulang lebih dulu. Rahmah masih menyelesaikan pesanan terakhir. Lampu dapur menyala terang, namun suasana terasa dingin. Saat ia membungkuk mengambil plastik pembungkus, ia mendengar suara langkah kaki dari arah tangga kecil yang menghubungkan gudang atas. Langkah itu berat, pelan, teratur. Rahmah menegakkan tubuhnya. "Ada siapa?" tanyanya. Suaranya bergetar tipis. Tidak ada jawaban. Ia melangkah ke arah tangga. Jantungnya berdegup cepat. Tangga itu kosong. Gudang di atas juga tampak sepi. Namun ketika ia berbalik, suara langkah itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat,
seolah berada tepat di belakangnya. Rahmah menahan napas. Seluruh tubuhnya kaku. Dalam hati, ia mulai membaca doa pendek yang ia hafal sejak kecil. Saat ia berbalik dengan cepat, tak ada siapapun di sana. Dapur kembali sunyi, terlalu sunyi, seakan baru saja menelan sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia nyata. Keesokan harinya, Sarniti terlihat pucat. Matanya cekung lebih dalam dari biasanya. Saat istirahat, ia mendekati Rahmah dan berbisik, "Bu, ibu pernah dengar suara di dapur?" Rahmah menatapnya. Jantungnya berdebar. Ia tidak langsung menjawab. Dari wajah Sarniti, Rahmah tahu ia tidak sendirian. Sejak hari itu, Rahmah mulai yakin bahwa dapur toko roti bukan sekadar tempat bekerja. Ada sesuatu yang bersembunyi di sana. Sesuatu yang belum menampakkan diri sepenuhnya, namun sudah cukup kuat untuk membuat udara terasa berat, suara menghilang, dan bau darah muncul tanpa wujud. Dan Rahmah tidak tahu bahwa keheningan itulah tanda awal dari teror yang jauh lebih besar, yang perlahan mulai mengincarnya. Perubahan pada diri Sarniti tidak terjadi sekaligus, melainkan merambat pelan, seperti retakan halus pada dinding yang lama-lama melebar. Rahmah menyadarinya pada suatu pagi ketika Sarniti datang lebih awal dari biasanya. Perempuan itu duduk diam di bangku dapur. Kedua tangannya saling menggenggam erat. Wajahnya pucat seperti habis tersedot sesuatu dari dalam tubuhnya. "Apa ibu nggak apa-apa?" tanya Rahmah pelan, mencoba terdengar biasa. Sarniti menoleh perlahan. Matanya merah dan berkabut, seolah belum tidur semalaman. Bibirnya bergetar sebelum akhirnya ia berkata lirih, "Bu Rahmah, semalam saya lembur sendirian." Rahmah terdiam. Ia ingat benar, semalam memang ada pesanan mendadak, dan Haryo Baskara meminta satu orang bertahan sampai lewat tengah malam. Tidak ada yang mau. Sarniti yang akhirnya mengalah. Terus. Rahmah mendorong pelan. Sarniti menelan ludah. "Awalnya biasa. Saya cuma beres-beres dapur. Tapi pas mau matiin lampu, saya lihat sudut itu." Tangannya menunjuk ke pojok dapur, dekat rak besi yang jarang dipakai. Gelapnya bukan kayak bayangan biasa. Rahmah merasakan dadanya mengencang. "Besar, Bu," lanjut Sarniti, suaranya bergetar. "Hitam. Diam. Tapi saya ngerasa, dia lihat saya." Kata-kata itu membuat udara di antara mereka terasa lebih dingin. Rahmah menoleh ke sudut yang ditunjuk. Tidak ada apa-apa. Hanya rak besi dan dinding keramik yang tampak bersih. "Mungkin ibu capek," ujar Rahmah, meski ia sendiri tidak yakin. Sarniti menggeleng keras. "Bukan capek. Saya dengar napasnya. Berat. Bau amisnya kuat banget. Kayak kandang, tapi lebih busuk." Rahmah tidak menjawab. Ia tidak berani. Bau amis itu kembali teringat jelas di hidungnya. Hari itu Sarniti bekerja dengan gelisah. Tangannya gemetar saat membungkus roti. Beberapa kali plastik terjatuh dari genggamannya. Saat jam istirahat, ia tidak makan. Hanya duduk memeluk lutut. Matanya terus mengawasi sudut-sudut dapur seolah takut sesuatu muncul kapan saja. Keesokan paginya, Sarniti tidak masuk kerja. Kabar itu datang dari Bagastri yang terdengar gusar. Katanya sakit keras. Badannya panas dingin. Rahmah merasakan firasat buruk menyergap. Sepanjang hari, pikirannya tidak tenang. Bau amis terasa lebih sering muncul. Dapur terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah menunggu sesuatu. Sore harinya, Rahmah bersama Lemira menjenguk Sarniti ke rumah kontrakannya yang berada di gang sempit belakang pasar. Begitu pintu dibuka, udara panas langsung menyergap. Bau keringat bercampur aroma obat dan sesuatu yang lebih tajam. Bau besi, lagi. Sarniti terbaring di kasur tipis. Wajahnya merah, bibirnya kering. Matanya setengah terbuka namun tidak fokus. Tubuhnya menggigil meski selimut tebal menutupi hingga leher. "Ibu." Rahmah mendekat, menyentuh keningnya. Panasnya tidak wajar. Tiba-tiba Sarniti menggeliat. Mulutnya bergerak-gerak, mengeluarkan suara lirih yang tidak jelas. Jangan ke kandang. Gelap, basah." Lemira menutup mulutnya, menahan isak. "Kandang." Rahmah berbisik. Jantungnya berdegup kencang.
Sarniti mendadak membuka mata lebar-lebar. Pandangannya kosong. Ia menatap lurus ke arah Rahmah, seolah menembusnya. Dengan suara serak dan berat, ia berkata, "Dia lapar." Rahmah mundur setengah langkah. Ada sesuatu dalam suara itu yang bukan milik Sarniti. Tak lama kemudian, tubuh Sarniti kembali terkulai. Napasnya tersengal, keringat dingin mengalir deras. Keluarganya hanya bisa menangis, tak mengerti penyakit apa yang sedang menyerangnya. Sepulang dari sana, Rahmah merasa langkahnya berat. Jalanan tampak lebih gelap meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Setiap bayangan terasa bergerak. Setiap suara seperti berbisik. Malam itu, Rahmah tidak bisa tidur. Bau amis kembali tercium, lebih kuat, seolah berasal dari dalam rumah. Ia bangkit, memeriksa Naufal yang tidur pulas. Anak itu tampak baik-baik saja, namun Rahmah merasakan ada sesuatu yang mengintai dari jauh. Ia duduk bersila di sudut kamar, membaca doa-doa yang dulu sering diajarkan almarhum neneknya. Sudah lama doa-doa itu tidak ia baca dengan sungguh-sungguh. Kini, lidahnya terasa berat, namun hatinya justru semakin waspada. Keesokan harinya, kabar buruk datang. Sarniti meninggal dunia sebelum subuh. Tidak ada penjelasan pasti. Dokter hanya menyebut, infeksi berat yang tidak diketahui penyebabnya. Namun Rahmah tahu, kematian itu bukan sekadar sakit biasa. Terlalu banyak kejanggalan. Terlalu banyak tanda. Saat Rahmah kembali ke dapur toko roti hari itu, ia berdiri lama di depan pintu sebelum masuk. Udara di dalam terasa lebih dingin, lebih berat. Seolah dapur itu baru saja menelan satu nyawa, dan masih belum puas. Rahmah memandang sudut dapur tempat Sarniti mengaku melihat sesuatu. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi menyangkal. Ia mulai percaya bahwa dapur itu menyimpan sesuatu yang tidak wajar. Sesuatu yang besar, hitam, dan lapar. Dan entah mengapa, Rahmah merasa, setelah Sarniti, giliran berikutnya sedang ditentukan. Hari kematian Sarniti belum genap 3 hari ketika kecelakaan itu terjadi. Dapur toko roti masih beroperasi seperti biasa, seolah kehilangan satu nyawa hanyalah angka yang bisa diganti dengan kehadiran karyawan baru. Namun Rahmah merasakan perbedaan yang jelas. Udara di dapur terasa lebih berat dari sebelumnya, seakan setiap tarikan napas membutuhkan usaha lebih. Bau amis yang dulu datang dan pergi kini terasa menetap, samar namun konsisten, seperti noda yang tak bisa dibersihkan sepenuhnya. Wicaksu tampak lebih pendiam sejak Sarniti meninggal. Pria itu bekerja dengan kepala tertunduk, gerakannya kaku, seolah pikirannya melayang jauh. Pagi itu, ia mendapat tugas mengantarkan beberapa keranjang roti dari dapur ke area penyimpanan di lantai atas. Tangga besi sempit yang menghubungkan dapur dengan gudang sudah lama ada di sana, berderit setiap kali diinjak, namun tak pernah benar-benar bermasalah. Rahmah sedang membungkus roti di meja panjang ketika kejadian itu berlangsung. Ia mendengar suara langkah Wicaksu menaiki tangga, disusul bunyi gesekan keranjang rotan yang bergesek dengan besi pegangan. Semua terasa normal, sampai tiba-tiba dapur diliputi keheningan aneh, seperti saat sebelum hujan deras turun. Rahmah mengangkat kepala. Entah mengapa, dadanya berdebar tanpa sebab yang jelas. Pada saat itulah ia melihatnya. Di dinding dapur, tepat di dekat tangga, muncul bayangan besar. Tidak jelas bentuknya, namun ukurannya tidak wajar, tinggi, melebar, dan tampak seperti membungkuk. Bayangan itu tidak mengikuti sumber cahaya lampu. Ia berdiri sendiri, pekat, seperti noda hitam yang hidup. Rahmah belum sempat bersuara ketika terdengar bunyi keras. Keranjang roti terlepas dari tangan Wicaksu. Tubuh pria itu terhuyung, seolah ada sesuatu yang mendorong dari belakang. Rahmah melihat jelas, tidak ada orang lain di tangga itu. Namun Wicaksu jatuh ke depan dengan sudut yang mustahil, menghantam anak tangga satu persatu sebelum tubuhnya terhempas ke lantai dapur. Suara benturan itu menggema keras. Roti-roti berserakan, plastik pembungkus robek, dan noda merah mulai menyebar di lantai putih. "Mas Wicaksu!" teriak Bagastri. Semua orang berhamburan mendekat. Wicaksu tergeletak tak bergerak. Wajahnya pucat, darah mengalir dari pelipisnya. Matanya terbuka setengah, kosong, seperti masih terkejut oleh sesuatu yang tidak terlihat orang lain. Rahmah berdiri terpaku.
Matanya masih terpaku pada dinding tempat bayangan itu muncul. Bayangan itu sudah menghilang, namun perasaan dingin yang ditinggalkannya masih membekas kuat di kulit Rahmah. Ada yang dorong, gumam Wicaksu lirih sebelum akhirnya tak sadarkan diri. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Tidak ada yang berani saling menatap. Beberapa detik kemudian, Haryo Baskara muncul dari kantor. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan, apalagi kepanikan. Ia hanya melirik Wicaksu sekilas, lalu memberi perintah singkat agar karyawan lain membersihkan dapur. Bawa ke rumah sakit, katanya datar. Dan jangan ada yang membesar-besarkan kejadian ini. Nada suaranya dingin, hampir seperti peringatan. Rahmah memperhatikan Haryo dengan saksama. Ada sesuatu di mata pria itu, bukan rasa khawatir, melainkan kejengkelan. Seolah kecelakaan itu adalah gangguan kecil pada rutinitasnya, bukan tragedi yang hampir merenggut nyawa. Setelah Wicaksu dibawa pergi, dapur dibersihkan dengan tergesa-gesa. Darah di lantai disiram air dan cairan pembersih hingga menghilang. Namun Rahmah merasa noda itu masih ada, tak kasat mata, melekat di udara dan dinding. Siang itu, Haryo memanggil semua karyawan dan berbicara singkat. Ia menegaskan bahwa kecelakaan yang terjadi hanyalah kelalaian kerja. Tidak ada yang aneh, katanya. Siapapun yang menyebarkan cerita macam-macam akan saya keluarkan. Tidak ada yang berani membantah. Sejak kejadian itu, Rahmah semakin yakin bahwa apa yang terjadi di dapur bukan sekadar kebetulan. Ia teringat kata-kata Sarniti, teringat bau kandang, teringat bayangan besar yang tidak mengikuti hukum cahaya. Semua terasa saling terhubung. Malamnya, setelah memastikan Naufal tertidur, Rahmah duduk bersila di kamar kontrakannya. Ia mengambil kain kecil dari tasnya, kain yang sudah lama ia simpan, warisan dari almarhum ibunya. Dengan tangan gemetar, ia mulai membaca doa-doa pelindung yang jarang ia gunakan. Bukan karena ia lupa, melainkan karena ia berharap tidak perlu lagi menghadapi hal-hal semacam itu. Namun kini, harapan itu terasa naif. Setiap kali ia membaca doa, bayangan di dapur kembali terlintas di benaknya. Tubuh besar, hitam, dan sunyi. Ia merasakan firasat buruk yang kian kuat, seperti awan gelap yang perlahan menutup langit cerah kehidupannya. Keesokan harinya, kabar tentang kondisi Wicaksu beredar. Tulang kakinya retak, kepalanya mengalami benturan keras. Ia selamat, namun trauma berat. Ia menolak kembali bekerja di toko roti itu. Rahmah berdiri di dapur, menatap tangga besi yang kini tampak lebih sempit dan curam. Ia tahu, sesuatu sedang menandai satu persatu orang di tempat itu. Dan doa-doa yang kini ia baca diam-diam bukan lagi sekadar pengingat iman, melainkan benteng terakhir sebelum teror itu berbalik mengincarnya secara langsung. Di balik aroma roti hangat dan senyum palsu rutinitas, dapur itu mulai menampakkan wajah aslinya, tempat di mana darah, ketakutan, dan sesuatu yang tidak terlihat saling bertaut dalam keheningan yang mematikan. Kematian Sarniti diumumkan dengan cara yang terlalu sederhana, untuk sebuah akhir hidup yang penuh ketakutan. Pagi itu, sebelum jam kerja dimulai, Haryo Baskara mengumpulkan seluruh karyawan di depan dapur. Wajahnya datar, suaranya tenang, seolah yang akan ia sampaikan hanyalah perubahan jadwal kerja. Sarniti meninggal dunia subuh tadi, katanya singkat, karena sakit. Jadi mulai hari ini posisinya akan digantikan. Tidak ada doa bersama, tidak ada hening cipta. Bahkan tidak ada raut duka yang tulus di wajah pemilik toko itu. Beberapa karyawan saling pandang, bingung harus bereaksi seperti apa. Lemira menunduk, matanya berkaca-kaca. Bagastri mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Rahmah berdiri kaku, dada terasa sesak, seolah ada tangan tak terlihat yang menekan dari dalam. Rahmah tahu, kematian Sarniti bukan sekadar sakit biasa. Ia masih ingat jelas tatapan kosong itu, suara lirih yang menyebut, kandang, dan kata terakhir yang membuat bulu kuduknya berdiri, dia lapar. Semua itu tidak mungkin sekadar delusi orang sakit. Namun tak seorang pun berani bertanya. Terlebih ketika Haryo menambahkan dengan nada lebih tajam, saya harap tidak ada cerita-cerita aneh yang dibawa ke dalam pekerjaan. Kita semua di sini untuk bekerja, bukan untuk berhayal. Kalimat itu terasa seperti ancaman halus. Hari itu dapur terasa berbeda. Bukan hanya lebih sunyi, tetapi juga lebih dingin.
Seolah ruangan itu baru saja kehilangan sesuatu, atau justru menerima sesuatu yang baru. Bau amis terasa lebih kuat dari biasanya, bercampur dengan aroma roti hangat yang kini terasa memuakkan bagi Rahmah. Menjelang siang, seorang perempuan baru datang. Namanya Rukmini. Usianya sekitar 30 tahun, wajahnya polos, senyumnya mudah mengembang. Ia langsung dikenalkan sebagai pengganti Sarniti. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tidak ada jeda berkabung. Kursi Sarniti yang biasa ia duduki langsung ditempati orang lain, seolah keberadaannya bisa dihapus begitu saja. Rahmah memandang Rukmini lama. Bukan karena tidak suka, melainkan karena ada rasa bersalah yang tidak jelas. Ia ingin memperingatkan, ingin mengatakan bahwa dapur itu tidak aman, bahwa ada sesuatu yang mengintai. Namun lidahnya keluh. Ia tidak punya bukti. Ia hanya punya firasat, dan firasat seringkali dianggap omong kosong. Malam itu, Rahmah pulang dengan langkah gontai. Tubuhnya lelah, pikirannya lebih lelah lagi. Setelah menidurkan Naufal, ia tertidur dengan cepat, namun tidurnya tidak tenang. Dalam mimpinya, Rahmah kembali berada di dapur toko roti. Namun dapur itu tidak lagi bersih dan terang. Lantai keramik berubah menjadi tanah berlumpur, basah, dan lengket. Setiap langkah membuat kakinya tenggelam, menimbulkan suara kecipak yang menjijikan. Rak-rak besi berkarat berubah menjadi pagar kayu kasar, seperti kandang hewan. Bau amis menyengat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bau darah, bau kotoran, bau sesuatu yang hidup namun membusuk. Rahmah mendengar suara napas berat, terengah-engah, datang dari sudut gelap kandang. Dari sana, perlahan muncul sepasang mata merah menyala. Tubuh besar bergerak, membuat lumpur beriak. Ia tidak melihat wujudnya secara utuh, namun ia tahu, sesuatu yang sangat besar dan sangat lapar sedang mendekat. Ini tempatku, terdengar suara berat, dalam, bergema seperti berasal dari dalam tanah. Kau menginjak kandangku. Rahmah ingin lari, namun kakinya terperangkap lumpur. Ia ingin berteriak, namun suaranya tertelan udara pekat. Saat makhluk itu semakin dekat, ia mendengar satu kata diucapkan dengan jelas, penuh kebencian dan kekuasaan. Sapi abang. Rahmah terbangun dengan jeritan tertahan. Tubuhnya basah oleh keringat. Napasnya tersengal, dadanya naik turun cepat. Bau amis masih terasa di hidungnya. Begitu nyata hingga ia refleks menutup hidung dengan tangan. Ia menatap sekeliling kamar. Semua normal. Naufal masih tidur nyenyak. Namun jantung Rahmah belum mau tenang. Kata itu terus terngiang di kepalanya. Sapi abang. Ia tidak tahu apa artinya. Tapi nalurinya menjerit bahwa itu bukan sekadar nama. Keesokan harinya, suasana toko roti kembali berjalan seperti biasa. Terlalu biasa. Tidak ada yang membicarakan Sarniti. Tidak ada yang menyinggung kematiannya. Seolah perempuan itu tidak pernah ada. Rahmah merasakan kemarahan kecil tumbuh di dadanya, bercampur ketakutan yang lebih besar. Saat bekerja, ia melihat Rukmini beberapa kali menatap sudut dapur dengan wajah bingung. Sekali waktu, Rahmah mendapati perempuan itu mengendus udara, alisnya berkerut. Ibu, di sini emang sering bau aneh, tanya Rukmini polos. Rahmah menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Kadang. Jawaban itu terasa seperti pengkhianatan kecil. Rahmah tahu, roda teror itu tidak berhenti. Ia hanya terus berputar, mencari siapa yang berikutnya. Sepulang kerja, Rahmah singgah ke rumah duka Sarniti. Suasana sepi. Tangisan sudah berhenti, digantikan kelelahan dan keputusasaan. Rahmah berdiri di depan jenazah yang sudah dimandikan dan dikafani. Wajah Sarniti tampak lebih tenang, namun ada sesuatu yang mengganjal, seolah kematiannya belum benar-benar selesai. Dalam hati, Rahmah berjanji. Ia tidak tahu bagaimana caranya, namun ia tahu satu hal, dapur itu menyimpan rahasia kelam. Dan nama yang muncul dalam mimpinya bukan kebetulan. Sapi abang bukan sekadar bayangan. Ia adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang diberi makan, dan sesuatu yang suatu hari akan menagih kembali dengan cara yang mengerikan. Dan Rahmah merasa, dirinya sudah mulai masuk terlalu dalam untuk bisa berpura-pura tidak tahu. Gangguan itu tidak datang dengan ledakan besar
atau teriakan mengerikan. Ia datang pelan, merayap, seperti embun dingin yang menempel di kulit tanpa disadari. Rahmah pertama kali merasakannya pada suatu pagi, saat ia berdiri sendirian di dapur toko roti, menunggu oven selesai memanggang adonan terakhir. Lampu menyala terang, semua tampak seperti biasa, namun tiba-tiba bayangannya di lantai bergerak sendiri. Rahmah membeku. Ia menunduk perlahan, menatap bayangan kakinya. Bayangan itu tidak mengikuti gerak tubuhnya. Ia memanjang ke arah yang berlawanan dengan sumber cahaya, lalu bergetar pelan, seolah bernapas. Rahmah merasakan tengkuknya dingin, jantungnya berdentum keras di telinga. Bismillah, bisiknya. Bayangan itu menghilang seketika, seolah tak pernah ada. Namun rasa dingin yang ditinggalkannya bertahan lama, merayap hingga ke tulang. Sejak hari itu, gangguan datang bertubi-tubi. Kadang berupa bisikan lirih di telinganya saat ia bekerja, menyebut namanya dengan suara berat dan parau. Kadang berupa sentuhan singkat di punggung atau lengan, seperti jari basah yang menyentuh sekilas lalu lenyap. Setiap kali Rahmah menoleh, tidak ada siapa-siapa. Rekan-rekannya tetap bekerja, seolah dunia Rahmah terpisah beberapa langkah dari dunia mereka. Suatu sore, ketika dapur hampir kosong, Rahmah melihat wujud itu untuk pertama kalinya. Bukan sepenuhnya, hanya sekilas, seperti bayangan yang terlalu padat untuk disebut gelap. Di balik rak besi, ada sesuatu yang berdiri membungkuk. Tubuhnya besar, basah, seolah dilapisi lumpur. Saat Rahmah memejamkan mata dan membukanya kembali, wujud itu sudah menghilang, menyisakan bau amis yang membuat perutnya mual. Rahmah tahu, ia sedang ditandai. Malam-malamnya menjadi gelisah. Ia sering terbangun karena mimpi buruk, melihat dapur berubah menjadi kandang berlumpur, mendengar suara napas berat dan dengusan marah. Dalam salah satu mimpi, ia melihat tangan besar bercakar meraih ke arah anaknya. Rahmah terbangun sambil berteriak, memeluk Naufal erat-erat. Dan seolah mimpi itu adalah pertanda, Naufal mulai sakit. Anak itu demam tanpa sebab jelas. Tubuhnya panas, namun tidak ada batuk atau pilek. Obat penurun panas hanya membantu sesaat. Di tengah malam, Naufal sering merengek, menunjuk sudut kamar sambil menangis ketakutan. Takut, ada bau, gumamnya lirih. Rahmah hampir menangis mendengarnya. Ia tahu bau itu. Pada malam ketiga demam Naufal tak kunjung turun, Rahmah akhirnya membuka rahasia yang selama ini ia pendam dalam-dalam. Rahasia yang bahkan tidak pernah ia ceritakan pada almarhum suaminya. Sejak kecil, Rahmah dibesarkan oleh neneknya di sebuah desa terpencil. Neneknya dikenal sebagai perempuan yang berilmu, bukan dukun, bukan pula orang sembarangan. Ia hanya penjaga doa-doa lama, hizib-hizib perlindungan yang diwariskan turun-temurun. Rahmah diajari bukan untuk menyerang, melainkan untuk bertahan. Untuk melindungi diri dan keluarga dari gangguan yang tak kasat mata. Setelah menikah, Rahmah perlahan menjauh dari semua itu. Ia ingin hidup normal. Ia ingin melupakan dunia yang menurutnya penuh ketakutan. Namun kini, dunia itu kembali mengetuk pintunya dengan cara paling kejam. Rahmah berpuasa keesokan harinya, meski tubuhnya lelah. Ia menahan lapar dan haus, menata niatnya. Malamnya, setelah Naufal tertidur, ia duduk bersila menghadap kiblat. Lampu kamar ia redupkan. Tangannya gemetar saat mulai membaca wirid yang sudah lama tidak ia lafalkan. Setiap kalimat terasa berat di lidah, namun perlahan, hatinya menjadi lebih tenang. Udara di kamar berubah dingin. Bau amis kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Rahmah membuka mata. Di sudut kamar, bayangan besar berdiri. Tidak jelas wajahnya, hanya siluet tubuh yang terlalu besar untuk ruang sempit itu. Bayangan itu tidak bergerak, hanya mengawasi. Kau milikku, terdengar bisikan berat, menggema di dalam kepala Rahmah, bukan di telinganya. Rahmah menelan ludah, namun ia tidak berhenti membaca doa. Ia tahu, jika ia berhenti, maka segalanya akan runtuh. Bayangan itu bergerak sedikit, seolah terganggu. Suara dengusan marah terdengar, diikuti bau yang semakin menyengat. Naufal merintih dalam tidurnya. Rahmah mempercepat bacaan, air mata mengalir di pipinya. Ketakutan dan cinta bercampur menjadi satu, membentuk tekad yang keras.
Ia tidak peduli lagi pada dirinya sendiri. Yang ia pedulikan hanya satu, anaknya harus selamat. Bayangan itu perlahan memudar, meninggalkan udara yang masih dingin dan bau yang perlahan menghilang. Rahmah terjatuh terduduk, napasnya tersengal, tubuhnya lemas, namun hatinya justru semakin waspada. Keesokan paginya, demam Naufal sedikit turun, tidak sepenuhnya sembuh, namun cukup membuat Rahmah yakin bahwa apa yang ia lakukan bukan kebetulan. Teror itu nyata, dan satu-satunya cara bertahan adalah menghadapi, bukan lari. Saat Rahmah kembali bekerja, ia merasakan pandangan yang berbeda dari dapur itu. Seolah sesuatu sedang menilai kekuatannya, menunggu waktu yang tepat. Rahmah tahu, ini baru permulaan. Makhluk itu belum menyerah. Ia hanya mundur selangkah. Dan Rahmah, untuk pertama kalinya, siap melangkah maju. Hari itu hujan turun sejak siang, deras dan tanpa jeda, seolah langit sedang mencuci sesuatu yang kotor dari bumi. Rahmah masih berada di dapur ketika karyawan lain satu persatu pulang lebih awal. Alasan resminya karena listrik sering turun akibat hujan, namun Rahmah tahu ada alasan lain yang tidak diucapkan siapapun. Sejak kematian Sarniti dan kecelakaan Wicaksu, tak ada lagi yang betah berlama-lama di dapur itu. Sore menjelang malam ketika Rahmah akhirnya sendirian. Lampu neon dapur berkedip 2 kali sebelum menyala stabil. Suara hujan menghantam atap terdengar seperti ribuan langkah kaki di atas seng. Rahmah berdiri di tengah dapur, tangannya masih membungkus roti terakhir, namun dadanya terasa sesak sejak beberapa menit lalu. Bau amis muncul tiba-tiba, jauh lebih pekat dari sebelumnya, seperti darah yang dicampur lumpur basah. Rahmah berhenti bekerja. Udara di dapur berubah dingin dengan cepat, menusuk kulit. Napasnya menguap tipis. Dari sudut ruangan, terdengar suara berat, bukan langkah kaki, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih besar, seperti tubuh berat yang diseret di atas tanah basah. Lampu berkedip lagi. Lantai keramik dapur mulai berubah warna. Putihnya memudar, digantikan coklat kehitaman yang bergerak seperti lumpur hidup. Rahmah mundur selangkah. Jantungnya berdegup keras. Rak-rak besi berkarat tampak melengkung, memanjang, berubah menjadi pagar kasar seperti kandang ternak. Bau kandang menyergapnya begitu kuat hingga membuatnya hampir muntah. Dari balik bayangan rak, sesuatu muncul. Tubuhnya besar, jauh lebih tinggi dari manusia. Kulitnya hitam kemerahan, basah, berlendir, seperti baru diangkat dari kubangan lumpur bercampur darah. Lumpur menetes dari bahunya, jatuh ke lantai dengan suara plok, plok, berat dan menjijikan. Wajahnya adalah wajah sapi, namun bukan sapi biasa. Rahangnya panjang, giginya bertaring, menonjol tidak beraturan. Matanya merah menyala, tanpa putih mata, menatap Rahmah dengan kebencian yang murni. Dari kepalanya tumbuh sepasang tanduk panjang, melengkung ke bawah, ujungnya runcing dan retak-retak seperti besi tua. Telinganya panjang dan robek, bergoyang pelan setiap kali makhluk itu menggerakkan kepala. Namun tubuhnya menyerupai manusia. Dada bidang, perut mengembang, dan kedua tangannya panjang dengan jari-jari bercakar hitam, kuku-kukunya tebal dan tajam seperti pisau. Makhluk itu mendengus. Suaranya berat, dalam, bercampur lendir dan kemarahan. "Aku mencium darah orang yang berani," katanya. Suaranya tidak keluar dari mulutnya saja, melainkan bergema dari seluruh ruangan, seolah dapur itu sendiri yang berbicara. Rahmah menelan ludah. Lututnya gemetar, namun kakinya tetap berpijak. Tangannya refleks meremas kain kecil di saku bajunya, kain yang selalu ia bawa sejak mulai berwirid kembali. "Aku tahu siapa kau," lanjut makhluk itu. "Kau bukan bagian dari perjanjian." Rahmah mengangkat dagunya perlahan. "Aku hanya mencari nafkah," jawabnya, suaranya bergetar namun jelas. "Aku tidak pernah menjanjikan apapun padamu." Makhluk itu tertawa. Tawa yang terdengar seperti tulang digerus. "Tempat ini milikku. Dapur ini kandangku. Mereka memberi aku makan." Matanya menyipit. "Dan kini, aku lapar lagi." Lantai dapur bergetar. Dinding seolah menjauh, membuat ruangan terasa lebih luas, lebih gelap. Rahmah menyadari, ini bukan lagi dapur toko roti. Ini wilayah makhluk itu.
Arena yang sengaja dibuka untuknya. Makhluk itu melangkah maju. Setiap langkahnya membuat lantai beriak seperti lumpur hidup. Rahmah mundur satu langkah, lalu berhenti. Ia tahu, jika ia terus mundur, ia akan jatuh. Ia menarik napas dalam-dalam dan mulai membaca doa dengan suara lantang. Bukan teriakan, bukan jeritan, melainkan bacaan yang teratur, penuh keyakinan. Udara bergetar. Lampu neon pecah satu persatu, menyisakan cahaya redup kekuningan. Makhluk itu mendesis. Diam. Ia mengayunkan tangannya. Angin keras menghantam Rahmah, membuat tubuhnya terlempar ke meja stainless. Rasa sakit menjalar di punggungnya, namun ia tidak berhenti membaca. Darah terasa di sudut bibirnya. Makhluk itu mendekat dengan marah. Taringnya bergetar. Hak itu milikku. Mereka berjanji. Darah, jiwa. Rahmah bangkit tertatih. Air matanya mengalir, bukan karena takut semata, melainkan karena kemarahan. Ia teringat Sarniti, teringat Wicaksu, teringat Naufal yang hampir direnggut demam gaib. Jika kau punya hak, suara Rahmah meninggi, ambil dari orang yang memberi. Bukan dariku, bukan dari anakku. Ia menghentakkan kaki ke lantai berlumpur dan membaca hizib yang lebih dalam, lebih berat. Suara bacaan itu membuat udara berdenyut. Makhluk itu meraung, tubuhnya mundur setengah langkah. Lumpur di kulitnya mendidih, mengeluarkan asap hitam. Dapur berguncang hebat. Rak kandang runtuh. Meja terbalik. Namun Rahmah tetap berdiri. Tubuh kecilnya berhadapan dengan makhluk raksasa dari lumpur dan darah. Pertarungan itu bukan soal kekuatan fisik. Itu adu niat, adu keyakinan, adu siapa yang lebih berhak bertahan di dunia manusia. Dan malam itu, dapur toko roti berubah menjadi saksi bisu pertemuan antara keserakahan manusia dan tekad seorang ibu yang tidak lagi takut mati. Suara hujan di luar telah berubah menjadi gemuruh jauh ketika pertarungan itu mencapai puncaknya. Dapur toko roti tidak lagi memiliki bentuk seperti dunia nyata. Lantai berlumpur bergelombang, dinding kandang berdenyut seperti daging hidup, dan udara dipenuhi bau darah basi bercampur tanah basah. Di tengah kekacauan itu, Rahmah berdiri terengah. Tubuhnya kecil dan rapuh jika dibandingkan dengan makhluk yang kini berdiri hanya beberapa langkah di depannya. Makhluk pesugihan itu mengaum keras. Suaranya mengguncang ruangan, membuat sisa-sisa lampu pecah berjatuhan seperti hujan kaca. Tanduknya menghantam udara. Tangannya yang bercakar mencakar lantai berlumpur, meninggalkan guratan panjang yang berasap hitam. Kau terlalu lemah untuk menentangku, raungnya. Aku diberi makan bertahun-tahun. Aku dibesarkan dengan darah dan janji. Rahmah mengusap darah di sudut bibirnya. Dadanya sesak, napasnya berat, namun matanya menyala oleh tekad yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Ia teringat wajah Naufal. Teringat tubuh kecil yang menggigil demam. Teringat semua rasa takut yang selama ini ia telan sendirian. Aku mungkin lemah, jawab Rahmah dengan suara serak namun tegas, tapi aku tidak sendiri. Ia menutup mata, menjejakkan kedua kakinya ke lumpur, dan mulai membaca hizib dengan suara lebih dalam, lebih lambat, lebih penuh makna. Setiap lafaz keluar bukan hanya dari lidahnya, melainkan dari seluruh jiwanya. Udara di sekitarnya bergetar, seolah ada sesuatu yang bangkit dari bawah tanah, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk melindungi. Makhluk itu mendesis. Tubuhnya bergetar, lendir hitam menetes lebih deras dari kulitnya. Matanya yang merah menyala menyempit, bukan lagi karena marah semata, melainkan karena rasa sakit. Diam, teriaknya sambil menerjang. Rahmah tidak mundur. Saat cakar makhluk itu hampir menyentuh wajahnya, Rahmah mengangkat tangannya dan mengucapkan potongan hizib terakhir dengan lantang. Benturan tak terlihat terjadi. Suara menggelegar memekakkan telinga. Seluruh dapur bergetar hebat, rak-rak kandang runtuh, lumpur memercik ke segala arah. Makhluk itu terlempar ke belakang, menghantam dinding yang kini menyerupai tanah liat basah. Ia meraung kesakitan. Dari tubuhnya keluar asap hitam pekat, memenuhi ruangan dengan bau terbakar yang menyengat. Berhenti, raungnya parau. Berhenti, perempuan. Namun Rahmah tidak berhenti. Air mata mengalir di pipinya, bukan karena takut,
melainkan karena beban batin yang akhirnya tumpah. Ia membaca hizib itu berulang-ulang. Setiap pengulangan terasa lebih berat, lebih menyayat. Tubuhnya gemetar, kakinya nyaris tak sanggup menopang, namun suaranya justru semakin mantap. Makhluk itu mulai menyusut. Tubuhnya yang besar tampak kehilangan kepadatan. Tanduknya retak, mengeluarkan cairan hitam. Tangannya yang bercakar gemetar, mencengkeram tanah seperti mencari pegangan terakhir. Aku hanya menuntut hakku, katanya lirih. Suaranya berubah serak dan putus-putus. Mereka berjanji padaku. Mereka memberiku darah. Aku lapar. Rahmah membuka mata. Ia menatap makhluk itu dengan pandangan tajam, penuh amarah yang selama ini ia pendam. Hakmu bukan di sini, katanya. Hakmu bukan pada orang-orang tak berdosa. Jika kau punya perjanjian, kau tahu siapa yang harus kau tuntut. Makhluk itu menggeram lemah. Tubuhnya bergetar hebat, lalu perlahan, ia berlutut. Lututnya menghantam lumpur dengan suara berat. Kepala besarnya tertunduk, tanduknya menyentuh tanah. Mata merahnya meredup, kini memancarkan ketakutan yang telanjang. Ampuni aku, katanya pelan. Lepaskan aku. Rahmah terdiam sejenak. Nafasnya tersengal. Dalam hati kecilnya, ada bagian yang ingin berteriak, ingin membalas semua ketakutan yang ia rasakan. Namun ia teringat ajaran neneknya, ilmu ini bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menegakkan batas. Kembali ke asalmu, perintah Rahmah dengan suara berat namun penuh kendali. Kau tidak punya tempat di dunia ini lagi. Ia membaca doa penutup dengan sisa tenaga yang ia miliki. Suara itu menggema panjang, menembus dinding dapur, menembus tanah, seolah memanggil sesuatu dari tempat yang jauh dan gelap. Makhluk itu menjerit. Tubuhnya bergetar keras, lalu perlahan berubah menjadi asap hitam yang berputar-putar di udara. Asap itu tersedot ke dalam lantai berlumpur, yang kemudian mengering perlahan, kembali menjadi keramik putih yang retak dan kotor. Suara menggelegar berhenti. Dapur terdiam. Rahmah terjatuh berlutut. Tubuhnya ambruk ke lantai yang kini dingin dan keras. Napasnya tersengal. Pandangannya kabur. Namun bau amis itu menghilang. Udara terasa lebih ringan, meski masih menyisakan jejak kehancuran. Pertarungan itu usai. Namun Rahmah tahu, ini bukan akhir segalanya. Ada harga yang harus dibayar. Ada kebenaran yang belum sepenuhnya terungkap. Di saat yang sama, jauh dari dapur itu, seseorang yang telah membuat perjanjian gelap mulai merasakan akibatnya. Dan Rahmah, dengan tubuh lelah dan jiwa yang terkoyak, baru saja melangkah melewati batas yang tidak akan pernah bisa ia abaikan lagi. Pada malam yang sama ketika dapur toko roti kembali menjadi ruang biasa, dingin, kotor, dan berantakan, Haryo Baskara terbaring di lantai ruang tamunya dengan tubuh menggeliat tak terkendali. Rumah besar itu, yang selama ini menjadi simbol keberhasilannya, kini dipenuhi suara erangan dan dentuman benda jatuh. Lampu gantung berayun liar, memantulkan bayangan kacau di dinding, seolah rumah itu sendiri ikut menyaksikan kejatuhan tuannya. Haryo menggenggam dadanya sambil terbatuk-batuk. Napasnya tersengal, matanya melotot menatap langit-langit, namun seolah yang ia lihat bukan plafon rumah, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Keringat dingin mengucur deras, membasahi pakaian tidurnya. Dari sela-sela bibirnya, keluar suara dengusan berat, mirip erangan hewan yang kesakitan. Jangan ambil aku, rintihnya. Suaranya berubah-ubah, kadang seperti miliknya sendiri, kadang terdengar asing dan parau. Istrinya, Ratmi Sulastri, berteriak panik sambil mencoba menahan tubuh Haryo yang terus kejang. Beberapa tetangga berdatangan, namun tak seorang pun berani terlalu dekat. Aura di rumah itu terasa aneh, menekan, membuat bulu kuduk berdiri tanpa alasan jelas. Tiba-tiba Haryo menjerit keras. Tubuhnya melengkung ke belakang, matanya memerah, dan dari mulutnya keluar tawa pendek yang tidak wajar. Dia marah, katanya terbata-bata. Hakku diambil. Ratmi menangis histeris. Mas, ngomong apa sih? Sadar, Mas. Namun Haryo tidak lagi sepenuhnya ada di sana. Dalam kepalanya, ia kembali melihat kandang berlumpur itu. Tempat pertama kali ia membuat perjanjian. Bertahun-tahun lalu,
Saat ia terdesak hutang dan kegagalan, seseorang memperkenalkannya pada jalan pintas. Kekayaan cepat, bisnis lancar, asal ia mau memberi makan. Awalnya hanya ayam hitam, lalu kambing, lalu manusia yang kebetulan sakit atau kecelakaan. Haryo menutup mata setiap kali mendengar kabar buruk, meyakinkan dirinya bahwa itu bukan salahnya. Hingga akhirnya, ia membangun toko roti itu tepat di atas tanah yang telah ia jadikan kandang. Sapi abang, gumam Haryo, suaranya kini terdengar ketakutan. Aku sudah bayar, aku sudah kasih makan. Tubuhnya kembali kejang hebat. Ia muntah cairan hitam bercampur busa. Dari mulutnya keluar kata-kata terputus. Pengakuan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Aku yang panggil dia. Aku yang ikat perjanjian. Darah, harus ada darah, tapi sekarang dia pergi. Kata-kata itu terdengar jelas oleh para tetangga yang berdiri terpaku. Beberapa dari mereka saling pandang, wajah pucat. Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Sekitar 1 jam kemudian, kejang itu mereda. Namun yang tersisa bukanlah Haryo Baskara yang dulu. Matanya kosong, tatapannya liar. Ia tertawa sendiri tanpa sebab, lalu menangis mendadak. Ketika Ratmi mendekat, Haryo menepisnya sambil berteriak, "Jangan bawa aku ke kandang. Jangan." Dokter datang, lalu pergi dengan wajah bingung. Tidak ada penjelasan medis yang masuk akal. Gangguan mental berat, kata mereka akhirnya. Kemungkinan permanen. Keesokan harinya, kabar menyebar cepat. Aparat datang ke toko roti setelah laporan kecelakaan kerja, kematian misterius, dan kondisi pemilik yang tiba-tiba gila. Dapur diperiksa. Lantai yang retak, bekas-bekas lumpur yang tidak bisa dijelaskan asalnya, dan bau aneh yang masih tersisa menjadi cukup alasan untuk menutup toko itu sementara. Sementara itu, Rahmah berdiri di depan garis polisi yang membentang di depan toko roti. Ia datang bukan sebagai karyawan, melainkan sebagai saksi yang diam. Matanya menatap bangunan itu dengan perasaan campur aduk, lega, sedih, dan lelah. Bagastri berdiri di sampingnya, berbisik. Katanya Pak Haryo gila. Ngomongin sapi sama kandang terus. Rahmah mengangguk pelan. Ia tidak berkata apa-apa. Tidak ada gunanya menjelaskan hal-hal yang tidak semua orang siap dengar. Beberapa hari kemudian, toko roti itu resmi ditutup. Papan namanya dicopot. Bangunannya disegel. Bisnis yang dulu ramai kini menjadi bangunan kosong yang dihindari orang. Haryo Baskara dibawa ke rumah perawatan jiwa, tertawa dan menangis silih berganti, hidup dalam ketakutan yang ia ciptakan sendiri. Itulah karmanya. Rahmah pulang ke rumah dengan langkah pelan. Naufal menyambutnya dengan senyum kecil yang sudah lama tidak ia lihat. Demam anak itu benar-benar hilang. Udara di rumah terasa ringan, seolah beban yang lama menggantung akhirnya dilepaskan. Rahmah memeluk anaknya erat. Dalam hatinya, ia tahu satu hal dengan pasti, kejatuhan Haryo bukan kemenangan baginya, melainkan peringatan keras tentang harga dari keserakahan. Pesugihan memang memberi kekayaan cepat, tapi selalu menagih lebih dari yang dijanjikan. Dan ketika waktu penagihan tiba, tidak ada doa palsu atau uang yang bisa menyelamatkan pelakunya. Di balik kegilaan Haryo Baskara, Rahmah melihat akhir dari sebuah perjanjian gelap. Namun ia juga tahu, hidup harus terus berjalan. Masih ada satu bab terakhir. Bab tentang penyembuhan, keikhlasan, dan doa seorang ibu yang telah melihat neraka, namun memilih tetap berjalan di jalan yang terang. Jika kamu siap, aku akan melanjutkan bab 10, roti terakhir dan doa seorang ibu, sebagai penutup yang emosional dan bermakna. Pagi itu datang tanpa gemuruh, tanpa bayangan hitam, tanpa bau amis yang dulu kerap menyelinap ke dalam hidup Rahmah. Cahaya matahari jatuh lembut di lantai rumah kontrakan kecilnya, menembus celah jendela kayu yang mulai lapuk. Rumah itu masih sama seperti sebelumnya, sempit, sederhana, dan jauh dari kata layak, namun ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih ringan, seolah beban yang selama ini menggantung di langit-langit tak kasat mata akhirnya terangkat dan pergi. Rahmah duduk di lantai, menghadap kompor kecil, tangannya menguleni adonan roti dengan gerakan perlahan. Bukan roti untuk dijual, bukan pula roti dari toko besar dengan kemasan mengilap. Roti itu sederhana,
tepung, air, sedikit gula, dan ragi. Roti terakhir yang ia buat dari sisa bahan yang ia beli dengan uang terakhirnya. Ia ingin memberi Naufal sarapan hangat sebelum anak itu berangkat bermain di halaman bersama anak-anak tetangga. Naufal kini tampak jauh lebih sehat. Pipinya kembali berisi, matanya jernih, dan tawanya kembali memenuhi rumah kecil itu. Demam aneh yang dulu menyerangnya lenyap tanpa sisa sejak malam pertarungan di dapur toko roti. Tidak ada lagi tangisan di tengah malam. Tidak ada lagi tubuh kecil yang menggigil tanpa sebab. Setiap kali Rahmah memandang anaknya, dadanya terasa sesak oleh rasa syukur yang sulit ia jelaskan dengan kata-kata. Ia telah kembali ke hidup yang ia kenal. Hidup sederhana, hidup pas-pasan, hidup yang menuntut kesabaran setiap hari. Setelah toko roti ditutup, Rahmah sempat kebingungan mencari pekerjaan. Beberapa orang memandangnya dengan tatapan aneh, seolah ia membawa sisa-sisa kesialan dari tempat itu. Namun Rahmah tidak menyalahkan siapapun. Ia tahu, tidak semua orang siap menerima kenyataan tentang dunia yang tidak kasat mata. Kini, ia menerima pekerjaan kecil-kecilan. Mencuci pakaian tetangga, membuat kue rumahan jika ada pesanan, dan sesekali membantu di warung dekat gang. Penghasilannya tidak seberapa, tapi cukup untuk membeli beras, sayur, dan kebutuhan Naufal. Tidak ada kekayaan instan, tidak ada janji kemudahan tanpa usaha. Hanya peluh, doa, dan kesabaran. Rahmah memilih jalan itu dengan sadar. Ilmu yang ia miliki, doa, hizib, dan pengetahuan batin yang diwariskan neneknya, kini ia simpan rapat-rapat. Ia tidak merasa bangga telah mengalahkan makhluk pesugihan. Tidak ada rasa menang. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa dunia ini memiliki sisi gelap yang selalu mengintai mereka yang tergoda jalan pintas. Ia masih ingat jelas wajah makhluk itu saat bertekuk lutut. Bukan wajah monster semata, melainkan wujud dari keserakahan manusia yang diberi bentuk. Makhluk itu tidak datang sendiri. Ia dipanggil, diberi makan, dan dipelihara oleh manusia yang rela menukar nuraninya demi harta. Haryo Baskara kini tinggal di dunia yang berbeda. Bukan dunia kaya yang dulu ia banggakan, melainkan dunia yang penuh ketakutan dan kegilaan. Rahmah tidak pernah menjenguknya, dan tidak berniat melakukannya. Ia tidak menyimpan dendam. Baginya, apa yang terjadi adalah akibat dari pilihan, bukan kutukan semata. Sore itu, Rahmah dan Naufal duduk di depan rumah. Naufal menggigit roti hangat buatan ibunya dengan lahap, remah-remah berjatuhan di lantai. Rahmah tersenyum kecil, mengusap kepala anaknya dengan lembut. "Ibu," kata Naufal tiba-tiba, dengan suara polosnya, "kita nggak ke tempat roti besar lagi." Rahmah terdiam sejenak. Dadanya terasa sedikit sesak, namun ia tetap tersenyum. "Tidak, Nak," jawabnya pelan. "Kita bikin roti sendiri saja. Yang bersih." Naufal mengangguk, seolah mengerti lebih dari yang seharusnya bisa dimengerti oleh anak seusianya. Ia kembali makan dengan tenang, tanpa pertanyaan lanjutan. Malam pun turun perlahan. Rahmah menidurkan Naufal, membenahi selimut tipis yang mereka miliki, lalu mematikan lampu. Setelah memastikan anaknya terlelap, Rahmah duduk bersila di sudut kamar. Sunyi menyelimuti rumah kecil itu. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada bayangan bergerak di sudut mata. Hanya detak jam dinding dan napas tenang seorang anak. Rahmah mengangkat kedua tangannya. Dalam keheningan itu, ia berdoa. Doanya tidak panjang, tidak rumit, tidak dipenuhi hizib atau bacaan berat. Ia hanya memohon perlindungan, keikhlasan, dan kekuatan untuk menjalani hidup apa adanya. "Ya Allah," bisiknya lirih, "jauhkan kami dari rezeki yang kotor. Jauhkan anakku dari jalan gelap. Cukupkan kami dengan yang sedikit asal halal. Jika hidup harus berat, biarlah beratnya menjadi penghapus dosa, bukan pembuka petaka." Air mata mengalir perlahan di pipinya. Bukan air mata ketakutan, melainkan air mata lega. Ia telah melihat sisi dunia yang tidak semua orang diberi kesempatan untuk melihatnya. Dan dari sana, ia belajar satu hal yang akan ia pegang seumur hidupnya. Kekayaan dari jalan gelap selalu meminta tumbal. Cepat atau lambat, yang diminta bukan hanya darah, tetapi juga akal, jiwa, dan ketenangan hidup. Rahmah menurunkan tangannya, menghela napas panjang, lalu memandang wajah Naufal yang tertidur damai.
Dalam kesederhanaan itu, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari harta, keselamatan. Di malam sunyi itu, di rumah kecil yang hampir tak diperhitungkan siapapun, Rahmah menutup satu bab kelam dalam hidupnya. Tidak dengan kemenangan besar, tidak dengan sorak-sorai, melainkan dengan doa seorang ibu yang memilih terang meski tahu gelap selalu menunggu di setiap sudut dunia. Dan disitulah kisah ini berakhir, bukan dengan teriakan, melainkan dengan keheningan yang penuh makna. Tamat.